Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai dengan makalah dari kelompok 7. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah studi tentang perkembangan dan budaya Islam sepanjang waktu. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana Islam berkembang dari awal mula hingga saat ini, serta bagaimana budaya dan peradaban Islam mempengaruhi masyarakat di berbagai wilayah. Bagian A-nya, sejarah perkembangan dan budaya Islam, pengertiannya. Sejarah peradaban Islam adalah studi tentang perkembangan agama Islam dari awal mula hingga saat ini, serta pengaruhnya terhadap budaya dan peradaban Islam berbagai wilayah. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana Islam berkembang, bagaimana ajaran-ajaran Islam dipraktikkan, dan bagaimana budaya Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim. Bagian B-nya itu periodisasi peradaban Islam. Peradaban Islam adalah pembagian sejarah peradaban Islam menjadi periode-periode tertentu berdasarkan perubahan signifikan dalam politik sosial, budaya, dan perkembangan agama Islam. Misalnya periode awal Islam, periode kekhalifaan, periode kekaisaran, dan periode modern. Setiap periode memiliki cirinya sendiri dan mempengaruhi perkembangan peradaban Islam. Bagian C-nya, metode studi sejarah. Metode studi sejarah adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari sejarah peradaban Islam. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber sejarah seperti tes-tes klasik, catatan sejarah, arkeologi, dan sumber-sumber lainnya. Metode ini juga melibatkan interpretasi dalam penafsiran data sejarah untuk memahami peristiwa dan fenomena dalam konteks waktu dan tempat yang relevan. Materi kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Pada pra-Islam, mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung dan lain-lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon kayu, bintang, dan bulan. Bagian A-nya, kondisi sosial politik. Sebelum Islam, bangsa Arab terbagi menjadi beberapa suku yang memiliki sistem politik yang terfragmentasi. Mereka hidup dalam bentuk pemerintahan. Suku yang dipimpin oleh kepala suku atau pemimpin yang dipilih. Konflik antar suku sering terjadi dan perang antar suku adalah hal yang umum. Bagian B-nya, kondisi sosial ekonomi. Bangsa Arab pra-Islam umumnya hidup sebagai pengembala dan pedagang. Mereka menggantungkan hidup mereka pada perdagangan karavan dan pertukaran barang. Beberapa kota seperti Mekah dan Yathrib kemudian dikenal sebagai Madinah menjadi pusat perdagangan yang penting. Bagian C-nya, kondisi sosial moral. Sebelum Islam, bangsa Arab memiliki sistem nilai yang berbeda-beda tergantung pada suku dan tradisi mereka. Beberapa suku memiliki kode etik yang kuat seperti keberanian, kehormatan, dan kejujuran. Namun ada juga praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral seperti perbudakan, pembunuhan, balas dendam, dan perlakuan buruk terhadap perempuan. Bagian D, kondisi sosial budaya. Bangsa Arab pra-Islam memiliki budaya yang kaya dan beragam. Mereka memiliki tradisi lisan yang kuat seperti puisi dan cerita rakyat. Mereka juga memiliki sistem kegiatan yang penting dalam kehidupan sosial mereka. Bagian E-nya, sistem kepercayaan dan agama. Sebelum Islam, bangsa Arab memiliki berbagai sistem kepercayaan dan agama. Mereka menyembah berbagai dewasa dan memiliki praktik-praktik keagamaan yang berbeda. Ka'bah di Mekah adalah tempat suci yang dianggap penting oleh banyak suku Arab. Langsung saja ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu masa kelahiran Islam. Masa kayak
orang Islam muncul pertama di wilayah Arab yaitu tahun 610 Masehi yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad SAW. Setelah itu ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bagian A-nya itu kehidupan awal Nabi Muhammad SAW sampai menerima risalah. Masa ini mencakup kehidupan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu pertama dari Allah. Pada masa ini, Nabi Muhammad hidup sebagai seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya dan dihormati oleh masyarakat Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril yang menandai awal dari misi kenabian dan kelahiran Islam. Bagian B-nya, bentuk negara Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, terbentuklah negara Madinah yang menjadi pusat kegiatan umat Islam. Negara Madinah didirikan berdasarkan perjanjian antara suku-suku Arab dan Muslim di Madinah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik dan spiritual dan Madinah, dan negara Madinah menjadi contoh awal dari bentuk negara Islam. Bagian C-nya, peperangan dalam Islam selama masa kelahiran Islam. Terjadi beberapa peperangan yang melibatkan umat Islam. Contohnya adalah pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq. Peperangan ini terjadi antara umat Islam dan musuh-musuh mereka yang ingin menghancurkan Islam. Peperangan ini memiliki peran penting dalam memperkuat umat Islam dan mempertahankan agama baru-baru ini. Bagian D-nya, surat-surat dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meringkas surat-surat dakwah kepada berbagai penguasa dan pemimpin pada masa itu. Surat-surat ini berisi ajakan untuk memeluk Islam dan mengajak mereka untuk bernamai dengan umat Islam. Surat-surat dakwah ini menjadi salah satu cara Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Bagian E-nya, komentar para orientalis tentang Nabi Muhammad. Para orientalis adalah para sarjana barat yang mempelajari dan mengkaji tentang Islam dan Nabi Muhammad. Beberapa orientalis memberikan komentar positif tentang kepemimpinan dan ajaran Nabi Muhammad, sementara yang lain memberikan pandangan yang lebih kritis. Komentar-komentar ini dapat memberikan wawasan tentang pandangan barat terhadap Nabi Muhammad dan pengaruhnya terhadap perkembangan Islam. Nah, materi keempat yang yaitu masa pemerintahan Khalifah Rasyidin. Penerapan trias politik, implementasi pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif dipegang oleh khalifah, kekuasaan legislatif dipegang majelis syura dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh qadli atau hakim. Bagian A-nya itu pada masa Abu Bakar. Pada masa pemerintahnya Abu Bakar berhasil mengatasi pemberontakan suku-suku Arab yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia juga memimpin ekspansi wilayah Islam dengan menaklukkan beberapa wilayah di luar Arab seperti Mesir dan Suriah. Bagian B-nya, pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang adil dan tegas. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin meluas dengan penaklukan Persia dan Bizantium. Umar juga memperkenalkan sistem administrasi yang efisien, termasuk pembagian wilayah ke dalam provinsi-provinsi. Bagian C itu Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengumpulkan dan menyusun Al-Quran dalam bentuk tulisan yang standar. Ia juga melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan masjid, namun kebijakan-kebijakannya yang kontroversial menyebabkan terjadinya ketegangan di kalangan umat muslim. Dan bagian D, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir dalam periode Khulafaur Rasyidin. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan berani. Namun masa pemerintahannya juga diwarnai oleh konflik dan perpecahan di kalangan umat muslim, terutama dalam peristiwa-peristiwa seperti pertempuran Jamal dan pertempuran Siffin.
Bagian E-nya, kemajuan peradaban pada masa Khalifah Rasyidin adalah pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi kemajuan peradaban yang signifikan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan terjadi perkembangan dalam ilmu matematika, astronomi, dan kedokteran. Pada masa ini juga terjadi pembangunan masjid-masjid yang mega seperti Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu terjadi juga perkembangan dalam bidang seni dan arsitektur dengan adanya pembangunan istana-istana dan bangunan monumental. Materi yang kelima yaitu masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur. Sebuah dinasti yang didirikan pada tahun 661 Masehi dan berlangsung hingga tahun 750 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifaan pertama setelah Khalifah Rasyidin dalam sejarah Islam. Bagian A-nya itu sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah Timur. Berdiri setelah dinasti Umayyah di Damaskus dijatuhkan oleh gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 Masehi. Setelah itu anggota keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri dari kehancuran di Damaskus, melarikan diri ke wilayah timur, khususnya ke Khurasan sekarang Iran dan Afghanistan. Di sana mereka mendirikan dinasti Bani Umayyah Timur dengan Abdullah ibn Alib sebagai khalifah pertama. Bagian B-nya itu para khalifahnya. Abdul bin Alib 750 sampai 754 Masehi. Ia adalah khalifah pertama dinasti Bani Umayyah Timur, namun pemerintahannya singkat karena ia terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Abbasiyah. Nomor 2, Ibrahim ibn Abdullah 754 Masehi. Setelah kematian Ibrahim Abdullah menggantikannya sebagai khalifah, namun pemerintahannya juga singkat karena ia ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan Abbasiyah. Bagian C-nya itu masa kemajuan dinasti Umayyah Timur. Meskipun dinasti Bani Umayyah Timur hanyalah berkuasa selama beberapa tahun, mereka berhasil mencapai beberapa kemajuan dalam pemerintahan mereka. Beberapa pencapaian mereka antara lain: 1. Pemulihan kekuatan militer. Dinasti Bani Umayyah Timur berhasil membangun kembali kekuatan militer mereka setelah kehancuran dinasti Umayyah di Damaskus. Mereka berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang sebelumnya hilang. Nomor 2-nya itu pembangunan infrastruktur. Dinasti Bani Umayyah Timur juga melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya. Hal ini membantu meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan di wilayah mereka. Nomor 3-nya pemulihan ekonomi. Dinasti Bani Umayyah Timur berhasil memulihkan ekonomi wilayah mereka dengan mendorong perdagangan dan pertanian. Mereka juga mengadopsi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Materi ke-6 yaitu masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah periode penting dalam sejarah Islam. Mereka adalah dinasti yang berkuasa setelah jatuhnya Bani Umayyah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah mencakup sejarah berdirinya pada kekhalifahannya, masa kejayaannya, dan masa kehancurannya. Bagian A-nya sejarah berdirinya. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 Masehi. Mereka berhasil menggulingkan Bani Umayyah dan mendirikan kekhalifahan baru di Baghdad, Irak. Pergantian kekuasaan ini disebut sebagai Revolusi Abbasiyah. Bagian B-nya itu para kekhalifahan Bani Abbasiyah memiliki beberapa khalifah yang terkenal, diantaranya adalah Al-Mansur yang merupakan khalifah kedua dan memindahkan ibu kota ke Baghdad. Kemudian Harun al-Rashid yang dikenal sebagai khalifah yang bijaksana dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Selain itu, Al-Ma'mun juga terkenal karena mendukung ilmu pengetahuan dan mendirikan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Bagian C-nya itu
Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang terjadi makmur, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bani Abbasiyah juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Kekaisaran Romawi Timur dan Tiongkok. Bagian D-nya itu kehancuran kekuasaan Bani Abbasiyah. Mulai melemah pada abad ke-9 Masehi, mereka menghadapi serangan dari bangsa Mongol pada abad ke-13 Masehi yang mengakibatkan kehancuran Baghdad dan jatuhnya kekhalifaan Abbasiyah. Setelah itu, Bani Abbasiyah hanya memegang peran seremonial dan kekuasaan sebenarnya berpindah ke tangan dinasti-dinasti lain di wilayah Timur Tengah. Materi yang ketujuh yaitu peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol juga dikenal sebagai Andalusia, adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah Spanyol. Masa ini ditandai dengan masuknya Islam ke Spanyol, pemerintahan oleh para khalifah, kemajuan dalam berbagai bidang, dan kemunduran akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol. Bagian A-nya itu masuknya Islam di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan semenanjung Iberia. Penaklukan ini berlangsung secara bertahap dan pada akhirnya membentuk kekhalifahan Muslim yang dikenal sebagai Andalusia. Bagian B-nya itu para khalifahnya selama masa kekuasaan Islam di Spanyol. Terdapat beberapa khalifah yang memerintah, di antaranya adalah Abdurrahman yang mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada tahun 756 Masehi, khalifah Umayyah. Berikutnya seperti Abdurrahman dan Al-Hakam memperluas wilayah kekuasaan dan membangun kekayaan serta kejayaan di Andalusia. Bagian C-nya itu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Mencapai puncak kemajuan pada masa kekuasaan Umayyah. Pada masa ini terjadi perkembangan dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pertanian. Ilmu pengetahuan dan filsafat Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber pengetahuan bagi Eropa. Arsitektur Moorish yang megah seperti Alhambra di Granada dan Masjid Cordoba menjadi simbol kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Bagian D-nya itu kemunduran kekuasaan Islam di Spanyol. Mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Terjadi konflik internal dalam perpecahan politik di antara penguasa Muslim di Andalusia. Selain itu, serangan dari kerajaan Kristen Reconquista juga semakin intensif. Pada tahun 1492 Masehi, pasukan Kristen berhasil merebut Granada yang merupakan kota terakhir yang dikuasai oleh Muslim di Spanyol. Dengan jatuhnya Granada, berakhir pula kekuasaan Islam di Spanyol. Baiklah, itu dari hasil presentasi saya mengenai materi sejarah peradaban Islam, mulai dari makalah kelompok 1 sampai dengan makalah kelompok 7, dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.